Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustadzah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai latihan soal dari materi jarak titik ke titik. Langsung saja ya. Nomor 1. Soal nomor 1 yaitu ada kubus PQRSTUVW mempunyai panjang rusuk 12 cm. Diketahui titik T terletak pada pertengahan rusuk PQ. Tentukan jarak antara titik T dan titik V. Nah, di sini sudah Ustadzah gambarkan ada kubus PQRSTUVW ya. Nah, di sini panjang rusuknya adalah 12 cm. Jadi kalau kubus panjang rusuknya itu sama semuanya. Kemudian titik T terletak pada pertengahan rusuk PQ, berarti ini PQ. Berarti titik T di sini ya, di tengah-tengah. Karena tadi panjang rusuknya PQ 12 cm atau panjang rusuk kubus 12 cm, berarti nanti karena titik T itu terletak di tengah PQ, berarti PT nanti sama dengan TQ, sama dengan karena di tengah-tengah berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik T dan titik V. Berarti titik T ini, titik V ini kita hubungkan titik. Kan kalau jarak titik ke titik tinggal dihubungkan ya. Berarti panjang ruas garis TV ya. Kemudian kita lihat di sini ruas garis TV yang ini ya, panjang ruas garis TV. Nah, kita buat segitiganya adalah TQV. Perhatikan ya, perhatikan segitiga TQV. Kalau kalian lihat segitiga TQV itu siku-siku di mana? Ada yang tahu? Ya benar, di Q. Kenapa? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, kita andaikan Q bidang QRVU ini ya. Jadi gini, ini bidang QRVU. Jadi bidang QRVU ini. Kemudian kita andaikan garis PQ atau garis TQ, kan sama aja ya. TQ itu berarti gini. Nah, apakah garis TQ itu dia memotong tegak lurus dengan bidang QRVU? Kan ini, jadi ini jadi alas, yang ini tinggi gini ya. Ini kan berarti garis TQ. Yang bawah ini adalah bidang QRVU. Nah, karena ini garis TQ ini ya, spidol biru ini garis TQ, kemudian yang kertas putih ini adalah bidang QRVU. Nah, kan dia saling tegak lurus. Maka kemarin diingat-ingat pada pertemuan sebelumnya, berarti kalau ada garis tegak lurus dengan bidang, maka garis tersebut, garis ini akan tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang tersebut. Nah, jadi misalnya ini garis apa tadi? Garis apa tadi ini? T. Garis apa ini? Biru. TQ ya, TQ. Kemudian nanti karena TQ tegak lurus dengan bidang QRVU, berarti bidang QRVU yang ini, berarti nanti garis TQ akan tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang QRVU. Berarti QV itu terletak pada bidang QRVU enggak? Iya, berarti garis TQ akan tegak lurus dengan bidang QV, dengan garis QV seperti ini. Nah, ini kan tegak lurus. Ini garis QV, dia terletak pada bidang QRVU. Ini garis TQ, berarti karena garis TQ tegak lurus dengan bidang QRVU, maka garis TQ akan tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang QRVU. Garisnya di sini siapa? QV. Paham ya? Jadi nanti pada segitiga TQV, siku-siku di mana? Q. Nah, kita gambarkan di sini. Siku-siku di Q, ini berarti Q. Kemudian di sini T, misalkan di sini V. Paham ya? Nah, QT berapa? 6 cm. Kemudian QV. Nah, kalian ingat QV. QV itu apa kalau bagian dari kubus itu? QV. QV adalah diagonal sisi. Rumusnya kemarin apa? Rumusnya adalah A akar 2 atau rusuk akar 2. Berarti kalau di sini panjangnya rusuknya 12 berarti
Ki V itu A akar 2 atau rusak akar 2 berarti berapa Ki V? 12 ini ya, 12 akar 2 cm. Jadi nanti Ki T6, Ki V 12 akar 2 karena dia diagonal sisi. Berarti yang ditanyakan adalah garis VT atau TV. Nah, kita cari berarti pakai triple Pythagoras. TV sama dengan akar dari siapa? Karena TV adalah hipotenusa atau sisi miring, berarti TV sama dengan QT kuadrat, ya, QT kuadrat ditambah dengan QV kuadrat. Nah, berarti QT berapa? Ya, 6 cm kuadrat. QV 12 akar 2 kuadrat. Nah, ini sama dengan akar dari 6 kuadrat 36 tambah, nah 12 akar 2 kuadrat, berarti masing-masing kita kuadratkan. 12 kuadrat berapa? 144, 144. Akar 2 dikuadratkan, akar 2 kali akar 2, 2. Berarti nanti jadinya 12 akar 2 kuadrat adalah 12 kuadrat kali akar 2 kuadrat. Berarti 144 dikali 2 berarti 288. Paham ya? Jadi 12 dikuadratkan 144, akar 2 dikuadratkan 2 berarti 144 kali 2 berarti 288. Kita jumlah di sini berapa? 3, 2, 4. Akar 3, 2, 4 itu berapa? 18. Oh, jadi nanti jawabannya jarak antara titik T, ya, titik T dengan titik V berapa? 18 cm. Itu ya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Perhatikan 5 T A B C D berikut. Jadi ini ya gambarnya. 5 T A B C D, ya. Diketahui alas limas berbentuk persegi, berarti kalau bentuknya persegi, sisinya semuanya sama ya, keempat sisinya sama semua. Nah, jika tinggi limas itu 4 cm, maka tentukan jarak antara titik T dan titik C. Titik T ini, titik C ini. Berarti yang ditanyakan panjang ruas garis TC. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini di sini, tinggi limas. Tinggi limas itu yang mana sih? Ini. T ke bawah sini. Nah, perpotongan antara AC dengan BD kita namai dengan O. Nah, yang dinamakan tinggi limas itu TO, ya, paham ya, TO. Nah, sekarang karena yang ditanyakan adalah titik T dan jarak antara titik T dan titik C, berarti ini. Berarti kita perhatikan segitiga TOC. Nah, segitiga TOC itu kira-kira siku-sikunya di mana? Ya benar, di titik O. Nah, sekarang perhatikan. Misalnya di sini kertas putih sama ya. Nah, ini adalah bidang A, B, C, D. Kemudian TO yang ini. Nah, ini TO ya. Yang ini TO. Saya di sini ya, nggak bisa di tengah. TO ini tak? Nah, TO tegak lurus dengan bidang A, B, C, D enggak? Iya. Karena TO ini, TO, spidol biru ini TO, tegak lurus dengan bidang A, B, C, D, maka TO akan tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang A, B, C, D. Dalam hal ini garisnya siapa? OB. OB terletak pada bidang A, B, C, D enggak? Iya. Nah, ini yang dikata ini garis OB. Nah, berarti nanti, oh maaf, karena tadi segitiganya TOC, berarti kita lihat OC ya. Nah, di sini OC. Nah, spidol biru ini kan tadi TO. TO tegak lurus dengan bidang A, B, C, D, maka TO akan tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang A, B, C, D. Karena garis OC terletak pada bidang A, B, C, D, maka garis TO akan tegak lurus dengan garis OC. Paham ya? Jadi garis TO tegak lurus dengan garis OC. Berarti bisa kita tuliskan di sini, kita buat segitiga ya, kita pindahkan di sini. Kita pindah di sini ya. Nah, berarti nanti siku-siku di mana? Ini siku-siku ya. Siku-siku di O, ini T, ini C. Paham?
Kemudian TO berapa? 4. Di sini 4 cm. Nah, yang ditanyakan jarak antara titik T dan C, berarti ini TC ditanya. Nah, sekarang kita cari panjang OC. OC-nya berapa? Ini 4 cm ya, cm. Nah, OC-nya berapa? Kita lihat. OC itu kan setengah dari AC. Nah, berarti kita lihat sini ya. AC, kita cari AC dulu. AC ini apa? Diagonal sisi. Rumusnya apa? A akar 2 atau R akar 2. Berarti kalau ini karena alasnya bentuknya persegi panjang, panjangnya sama kan? Berarti keempat sisinya. Berarti ini 8. Karena AB 8, BC 8, berarti AC itu 8 akar 2. Ya, jadi karena diagonal sisi 8 akar 2. Maaf, bukan diagonal sisi ya, tapi karena ini 8, ini 8, nanti kalau pakai triple Pythagoras berarti nanti jadinya 8 akar 2. AC itu kan AB kuadrat tambah BC kuadrat ya. Jadi kalau angkanya di sini sama berarti otomatis AC nanti 8 akar 2. Kemudian OC. OC itu sama dengan setengah dari AC. Jadi setengah dari AC-nya berapa? 8 akar 2 sama dengan kita coret ya, kita bagi dengan 2, 4. Berarti hasilnya 4 akar 2 ya, 4 akar 2 cm. Kalau ada yang masih bingung kenapa AC 8 akar 2, akan Ustazah jelaskan di sini. AC itu sama dengan siapa? AC kan kita goras tas siku-siku di beta, berarti akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini ya. AB kuadrat tambah BC. AB berapa? 8. BC berapa? 8. Berarti nanti jadinya akar 64 ditambah 64. Berarti akar 64 tambah 64? 128. Berarti nanti akar 64 kali 2. Akar 64 itu berapa? 8. Akar 2 tetap. Berarti 8 akar 2 ya sudah, AC-nya 8 akar 2. Kalau pakai cara cepat ya udah, ini 8 berarti nanti sisi miringnya 8 akar 2. Kalau di sini 5 berarti sisi miringnya 5 akar 2. Kalau di sini 6, di sini juga 6, berarti nanti sisi miringnya berapa? 6 akar 2. Paham ya? Nah, lanjut. Berarti AC sudah ketemu. OC berapa ini? 4 akar 2 ya. Berarti nanti bisa kita cari TC pakai Pythagoras. TC rumusnya apa? TC rumusnya apa? TO kuadrat ditambah OC kuadrat. Ini ya. TO-nya berapa? 4. 4 kuadrat. OC tadi berapa? 4 akar 2 kuadrat. Berarti 4 kuadrat berapa? 16. 4 akar 2 berarti 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat 2, berarti 16 kali 2 berapa? 32. Kalau kita jumlah berapa? 16 tambah 32, 48. Nah, 48 ini kita cari berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakar, berarti berapa? Ya benar, 16 kali 3, 16 kali 3, 48 kan? Akar 16 berapa? 4, akar 3 nggak bisa. Nah, berarti jawabannya akar 16 itu 4, akar 3-nya tetap 4 akar 3. Oh, berarti nanti jarak titik T dan titik C itu 4 akar 3 cm. Jadi ketemu ya. Nah, itu tadi ya, ada 2 contoh soal mengenai materi jarak titik ke titik atau jarak antara 2 titik. Semoga lebih paham materi jarak titik dengan titik, dan semoga mudah dimengerti juga ya, dan bermanfaat ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini. Insya Allah bertemu lagi dengan video Ustazah yang selanjutnya. Sekian, tetap semangat belajar matematika ya. Semangat. Oke, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.